Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya Dugi dan rekan saya Abdul Hafiz Suhairlan akan membahas tentang manajemen sebuah proyek, dan tema yang akan kami angkat di sini adalah proyek manajemen berbasis mobile apps menggunakan akad wadiah pada BMT Taufin. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya akan membahas poin penting, yaitu untuk tugas manajer. Manajer proyek adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penutupan proyek. Manajer proyek adalah seorang profesional khusus terlatih dengan kemampuan yang luar biasa dari aspek perencanaan hingga pelaksanaan proyek. Menurut Rich, seorang manajer proyek berasal dari suatu institusi atau seorang pengusaha yang sinonim dengan pengurus, eksekutif, supervisor, dan bos. Kemudian di sini adalah poin-poin yang akan kami bahas, yaitu bagaimana merancang sebuah manajemen proyek pada aplikasi proyek wadiah, kemudian bagaimana mengerjakan sebuah proyek dengan konsep manajemen yang baik pada aplikasi proyek wadiah, kemudian bagaimana cara mengatur biaya, waktu, pengerjaan, dan tugas tim agar semua tertata dengan baik. Ini untuk yang masih belum paham, di sini akan kita angkat tentang BMT Taufin untuk akad wadiahnya. Latar belakang di sini ada yaitu proses transaksi pada akad wadiah ini juga dipergunakan oleh bank dalam mengelola tabungan dengan prinsip wadiah ya damanah, yaitu simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkatan keleluasaan tertentu untuk menariknya kembali. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut milik bank, tetapi atas kehendaknya sendiri, bank dapat memberikan imbalan atau bonus keuntungan berasal dari sebagian keuntungan bank kepada nasabah. Lalu, di sini ada beberapa fungsi atau tugas manajer proyek, yaitu untuk fungsinya ada menentukan lingkup proyek, kemudian menentukan stakeholder, pembuat keputusan dan prosedur eskalasi, kemudian membuat daftar detail aktivitas, kemudian mengestimasi waktu yang dibutuhkan, kemudian membangun flowchart manajemen proyek dari awal, kemudian mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan serta anggaran, kemudian evaluasi permintaan proyek, kemudian mengidentifikasi dan mengevaluasi resiko, kemudian menentukan rencana kontingensi, kemudian mengidentifikasi ketergantungan, kemudian berpartisipasi dalam meninjau ulang fase-fase proyek, kemudian mengatur proses perubahan, dan yang terakhir melaporkan suatu proyek. Ini adalah beberapa resiko yang kami hadapi selama pengembangan sistem aplikasinya. Ada di sini perubahan diagram, kemudian pemrograman, kemudian kesalahan tampilan aplikasi, kemudian penyalahgunaan hak akses sistem, kemudian ada penyimpanan data, kemudian kesalahan komunikasi dengan pihak BMT, kemudian training, kemudian ketidakjelasan dokumentasi, kemudian spesifikasi hardware yang ada pada PC client tidak memadai. Untuk kemungkinan dan dampaknya bisa dilihat di kolom sebelah kanan ini. Untuk peringkatnya ada peringkat 2, 3, 5, 8, 1, 9, 6, 4, 7. Itu berdasarkan severity yang tertinggi. Apabila severity-nya tinggi, maka dia akan mendapatkan peringkat yang pertama. Kemudian diikuti dengan severity yang ada di bawahnya. Selanjutnya untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Abdul Hafiz Suhairlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Dugi. Saya Hafid. Saya akan melanjutkan presentasi ini lewat Microsoft Project yang sudah kami buat. Baiklah, di sini adalah WBS atau Work Breakdown Structure adalah suatu metode pengorganisasian proyek menjadi struktur pelaporan hierarkis. WBS ini digunakan untuk melakukan breakdown atau memecah tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Hal ini dimasukkan agar proses perencanaan proyek memiliki tingkat yang lebih baik.
Seperti bisa dilihat di sini, aplikasi aplikasi simpanan wadiah ini yang sudah kami buat di WordPress Sector itu memiliki jangka waktu kurang lebih 78 hari kerja atau sekitar 3 bulan. Nah, dalam pembangunan aplikasi ini dibagi menjadi tahap-tahap yang teratur, seperti analisa desain sistem yang memiliki durasi 24 hari, terus tahap di desain aplikasi yang memiliki 11 hari, lalu tahap programming yang memiliki waktu selama 20 hari, lalu tahap testing program memiliki waktu 5 hari, selanjutnya pengiriman 9 hari, pembuatan SOP 6 hari, dan yang terakhir adalah maintenance selama 3 hari. Sorry, ini yang pengiriman, maaf, pengiriman ya. Lalu kami akan berlanjut pada Gantt chart yang sudah kami desain sebelumnya. Baiklah, di sini adalah Gantt chart. Gantt chart adalah sejenis diagram batang yang menunjukkan aktivitas terhadap suatu proyek dalam waktu perencanaan serta implementasinya. Dan suatu proyek dan waktu perencanaan serta implementasinya, ya. Seperti waktu kegiatan untuk ketika aktivitas akan dimulai, dan juga batas waktu di mana batas waktu yang akan di mana aktivitas itu akan berakhir. Lalu bagian chart adalah, ya, ini kubah struktur, ya, kerja, yaitu setiap tugasnya ini yang terdapat pada bagian Gantt chart sendiri memiliki ketergantungan dari tugas satu ke tugas yang lain. Dan pembuatan proyek ini menggunakan metode finish to start, yaitu tahap selanjutnya tidak akan dimulai atau tidak akan mulai dikerjakan. Jadi metode saya ulangi saja. Tahap selanjutnya itu akan mulai dikerjakan setelah tahap sebelumnya diselesaikan, lalu berlanjut ke tahap-tahap lainnya. Nah, bisa di sini ini urutannya. Lalu kami akan berlanjut ke resource sheet yang sudah kami buat. Nah, resource sheet yang sudah kami buat ini terbagi dari 3 tipe, ada work, cost, dan material. Dan terdapat resource name dari trainer, yang tadi dari 6 dari work, 1 cost, dan 1 material. Dari yang work adalah trainer, system analyst, designer, programmer, tester, dokumenter. Biaya itu ada biaya bensin, terus material ada tulis. Dan kami akan berlanjut ke resource graph. Nah, berikut adalah 8 grafik, yaitu trainer, system analyst, designer, programmer, tester, dokumenter, bensin, dan lalu alat tulis. Dari 8 grafik itu bisa dilihat sendiri, tidak ada batang yang berwarna merah, ya, kecuali ya bensin, karena tidak di ini, karena termasuk dari cost. Nah, ini maka dapat jadi grafik yang berwarna merah itu adalah overallocated, yang ditandai dengan adanya batang yang berwarna merah, ya. Jadi dapat diperoleh kesimpulan bahwa untuk semua resource yang vertical work, ya. Jadi kita akan fokus ke vertical work dari trainer, system analyst, designer, programmer, tester, serta dokumenter. Dia tidak mengalami overallocated work. Baik, sampai di sini kami akan menjelaskan ke
resource usage report, jadi dari resource report. Oke, dari sini ya. Jadi dia resource report ini tentang laporan jam kerja pada SDM atau sumber daya manusia. Bisa lihat di sini. Jadi setiap pekerja itu bisa di sini tidak mengalami kelebihan jam kerja. Ini akan menjelaskan bahwa setiap pekerja itu tidak mengalami kelebihan jam kerja. Hal ini juga tidak menimbulkan masalah dalam pengembangan aplikasi simpanan wadia dikarenakan ya setiap SDM nih dia memiliki sudah memiliki jam kerja masing-masing, sehingga tidak ada yang mengalami kelebihan jam kerja. Lalu saya akan berlanjut ke cost management analysis. Bisa dilihat di sini, karena biaya dan anggaran itu memang harus diatur dalam pengembangan aplikasi. Jadi estimasi biaya yang dilakukan untuk membangun aplikasi Wadiah ini berdasarkan tugas kerja yang dilakukan oleh masing-masing SDM, dapat ditinjau pada kolom-kolom ini. Ada total cost. Total cost itu berarti apa yang sudah direncanakan. Baseline itu total yang sudah rencanakan, apa yang sudah berjalan ya, bisa saya asumsikan sudah berjalan. Jadi dari total cost dan baseline itu tidak terdapat sisa maupun defisit. Nah, jadi jadi variansi ini dihasilkan dari selisih dari total cost dan baseline. Terus juga aktual itu jadi semacam jadi aktual itu yang sudah dikerjakan already performed by result of the task. Jadi dia sudah jadi ini aktual cost ini dia menjelaskan cost yang sudah dikerjakan, terus remaining adalah sisa cost yang pengurangan dari ini ada misalnya remaining cost sama ada remaining work kali standard rate, terus ditambah jadi yang dapat saya simpulkan adalah tidak terdapat sisa. Jadi saya ulangi bahwa kolom total cost ini berisi informasi yang mengenai total biaya yang dikeluarkan saat pembangunan proyek. Di sini adalah cost management analysis yang sudah kami yang sudah ada. Dapat jelaskan bahwa cost management ini adalah hal yang terpenting dalam pengerjaan proyek, karena mengatur biaya anggaran dalam membangun sebuah aplikasi. Terus juga ini adalah estimasi biaya yang dilakukan untuk membangun aplikasi simpanan Wadiah pada BMT Talvin. Jadi berdasarkan pada tugas kerja yang dilakukan oleh masing-masing SDM dapat ditinjau dari terdapat pada kolom total cost nih. Total cost ini adalah dia berisi tentang informasi mengenai total biaya yang dikeluarkan saat pembangunan proyek simpanan Wadiah. Jadi ini sesuai dengan resource yang sudah kita isi. Lalu baseline itu adalah dia merupakan anggaran belanja yang dialokasikan untuk keperluan pembangunan proyek. Nah, jadi ini ada baseline. Lalu ada varian sini adalah dia dapat lihat di sini adalah tidak terdapat sisa. Varian itu tidak terdapat sisa dari pengurangan dari total cost kurang baseline. Jadi tidak ada cost varian di sini. Lalu aktual. Jadi aktual ini sebetulnya dia
yang telah terjadi. Jadi bisa saya simpulkan. Jadi ini akan menjelaskan bahwa salah satu proyek itu ketika proyek itu sudah dikerjakan, maka akan muncul cost dari upload tersebut ketika sudah dikerjakan. Ini bisa kita setting dari jumlah proses yang dikerjakan. Contoh, misalkan wawancara dengan pihak klien itu hanya 75%, nah maka akan terpengaruh dari aktualnya. Jadi 491 yang hanya dikerjakan, lalu bersisa pada kolom remaining. Jadi ini adalah sisa-sisa dana yang ada pada proyek yang sudah kami rancang. Oke, di sini ini bisa saya kembali. Lalu ini kita akan berlanjut ke report yang sudah kami buat, ke budget report. Nah, ini adalah budget report yang sudah kami buat. Budget report ini berupa pos-pos yang sebetulnya ini akan pos-pos yang sudah kami rancang untuk membuat proses-proses ini ya. Ini pos-posnya. Jadi ini sebetulnya kalau di program yang kami buat ini level satunya di hierarki. Jadi dia analisis sistem desain aplikasi, programming, testing program, beberapa sampai maintenance. Terus juga ini totalnya dari analisis kita bisa sekitar 18 segala macam. Terus ada baseline-nya, ada yang berlanjut pada total yang ada. Nah, dapat kami simpulkan bahwa proyek yang sudah kami rancang tidak terdapat defisit maupun sisa pengalokasian anggaran yang sudah kami rancang. Sampai di sini kita langsung ke kesimpulan. Jadi dalam pengembangan sebuah proyek dibutuhkan implementasi manajemen proyek agar dapat mengurangi risiko biaya, waktu, dan sumber daya yang telah ditentukan di awal pembuatan proyek. Jadi kerjasama serta kedisiplinan antar tim juga mempengaruhi kinerja tim yang ada. Maka dari itu skill dari manajemen proyek itu sangat dibutuhkan ketika sebuah proyek akan dilaksanakan ke depannya. Lalu saran dari kami adalah sebaiknya pengembang lebih disiplin dalam mengerjakan proyek agar tidak kelebihan biaya, waktu, dan sumber daya yang telah ditentukan, dan memperhatikan segala aspek baik dari sisi stakeholder, tim proyek, tim developer, dan juga ketika melakukan aktivitas antara pengembang software dengan pengguna serta dengan pelanggan yang untuk mencari tahu untuk apa saja aplikasi tersebut, apa saja yang akan diberikan, kebutuhan performa oleh sistem, batasan hard drive, dan lainnya ke customer agar segala penyampaian sistem berjalan dengan baik. Baik, cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.